Siap hadir. Udah. Sudah ada ya? Kepada Kang Abdul Siap. Aziz, disilahkan. Halo, apakah suaranya kedengaran teh? Kedengaran, Kang? Dengaran? Oh iya, siap. Terima kasih kepada MC Khairun Nisa yang telah memperkenankan saya. Bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'azamati wal jalal wa ikhtassa bil haibati wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Ucup Fathudin MAG, yang terhormat para panitia Ta'aruf LPKS tahun 2020-2021, dan yang saya hormati dan saya banggakan para peserta Ta'aruf LPKS yang sedang mengikuti lewat aplikasi Zoom. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Kita patut bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya Kang Teteh? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Baik, pada malam ini saya selaku moderator, kita akan lanjutkan acara ta'aruf ini, acara materi kita, yang mana akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Dr. Ucup Fathudin MAG. Apakah sudah bergabung ya? Sudah. Sudah bergabung, alhamdulillah. Pada malam ini kita akan membahas apa? Ada yang sudah tahu gak? Peran santri bagi agama dan peradaban. Nah, itu ya. Betul. Peran santri bagi agama dan peradaban. Saya akan menarik sekali untuk dibahas. Ya. Makanya persiapkan dari sekarang, ikuti secara seksama. Jadi santri ini ikut berperan penting dalam agama itu. Jadi alhamdulillah itu kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi santri. Karena menjadi santri itu adalah suatu hal yang luar biasa. Santri itu adalah makhluk yang istimewa Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja untuk moderator, untuk pemateri kita, saya akan bacakan CV-nya. Maka di-share dulu. Panitia. Nama lengkap pemateri kita pada malam ini yaitu Bapak Haji Ucup Fathudin Al-Ma'arif MAG,
Tempat tanggal lahir Cikalong, Tasikmalaya, 2 Maret 1982. Ya. Status sudah menikah. Jabatan sekarang menjadi pelaksana seksi Bimas Islam. Alamat kantornya di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Untuk alamat rumah, Jalan Rumah Sakit, Gang Siliwangi 2, RT 1, RW 4, Pakemitan, Cinembo, Kota Bandung. Untuk kontaknya bisa dilihat ya, ada 0852 2071 6772 6776. Alamat email emgiastia@gmail.com. Kemudian untuk pengalaman orientasi dan kerja, banyak ya. Salah satunya yang pertama menjadi calon penghulu pada KUA Kecamatan Gedebage tahun 2010, 2011, dan bisa dibaca. Salah satunya menjadi Dewan Guru Ponpes Al Ihsan Cibiru Hilir Bandung pada tahun 2007 sampai dengan sekarang. Banyak dibaca sama teman-teman. Kemudian riwayat pendidikan formal. Yang pertama SD-nya di Singkir 3 Tasikmalaya, MTS Tanjung Sari tahun 1998. Kemudian lanjut ke Seman 3 Tasikmalaya. Kemudian lanjut S1 Manajemen Dakwah YIN dulu pada tahun 2007. Kemudian lanjut S2 Ilmu Dakwah Pasca Sarjana UN Sunan Gunung Jati Bandung, dan lanjut S3 sampai dengan sekarang di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Kemudian riwayat non formal Pondok Pesantren Miftahul Falah Tasikmalaya tahun 2006-2008, lanjut ke Ponpes Riyadul Ulum Tasikmalaya 2008-2013, dan Ponpes Al Ihsan 2013, dan terakhir Umi. Pengalaman organisasi ya, bisa dilihat banyak sekali ya. Itu. Yang terakhir itu di Direktur Madinah Majelis Tadarus Al-Quran Jurusan Islamiyah. Kemudian prestasi kepenulisan menjadi juara 1 Sayembara Penulisan Esai tingkat nasional Pegum Gemelar Award 2006. Kemudian juara 2 MTQ tingkat Jawa Barat. Nasional menulis makalah itu mengenai biografi beliau. Langsung saja bisa bergabung. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, itu saja, Pak. Untuk mengefektifkan waktu kepadanya, saya persilahkan. Pak. Baik, terima kasih Pak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in fil awwalin wal akhirin ma ba'd. Bapak Presiden yang saya hormati, seluruh panitia ta'aruf dan LPKS, OSPAI, Kabinet Al-Istiqomah yang saya hormati, Ibu MC yang saya hormati, kemudian
sahabat-sahabat, santri baru, mahasiswa baru, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, santri terbaik di pesantren terbaik di Bandung Timur, kemudian mahasiswa-mahasiswa terbaik di Universitas Islam Negeri terbaik se-Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pertama, saya mengaturkan selamat kepada sahabat-sahabat semua telah terpilih menjadi mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan telah bergabung ke pesantren Al-Ihsan. Menurut informasi, sahabat-sahabat semua ini adalah orang-orang yang berprestasi karena masuk ke UIN Bandung dengan fasilitas bidik misi. Betul ya Pak Presiden ya? Betul ya? Pak. Alhamdulillah, baik. Senang sekali malam ini saya bisa bergabung dengan semuanya meskipun secara virtual. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Bahagia menjadi santri. Di tengah kondisi bangsa kita, di tengah kondisi dunia saat ini, ternyata masih ada orang-orang yang ingin jadi santri. Boleh jadi ini pengalaman pertama kali menjadi santri, atau mungkin untuk yang kesekian kalinya setelah di strata pendidikan sebelumnya juga sudah menjadi santri di pesantren-pesantren yang lain. Di Al-Ihsan adalah pesantren akselerasi, pesantren percepatan diri, maka pastikan bahwa ketika bergabung dengan pesantren Al-Ihsan, sahabat-sahabat semua, teteh semua, para santri baru, mahasiswa baru, untuk memacu diri lebih cepat. Karena yang rajin, yang gesit di Al-Ihsan akan mengalami percepatan diri yang luar biasa. Pun sebaliknya kalau hanya lengle, kemudian memble, malas dan lain sebagainya, selama 4 tahun tinggal di Al-Ihsan, menyelesaikan pendidikan strata 1, S1 di UIN, tidak akan dapat apa-apanya, selesai saja. Menjadi mahasiswa di wisuda, setelah itu menikah, setelah itu punya anak, dan selesai tidak punya pengalaman apa-apa. Maka pastikan melakukan akselerasi diri. Kalau nanti masuk sudah mulai pembelajaran di Al-Ihsan, kalau dirasa kitab-kitab yang sudah dipelajari, yang sedang dipelajari di kelas nanti yang kita masuki sudah pernah dipelajari di pesantren sebelumnya, langsung lapor ke pengurus. Saya sudah belajar kitab ini, saya mau pindah ke kelas yang lain. Silakan, boleh. Di Al-Ihsan itu boleh. Tidak harus setahun di kelas itu, kalau dirasa bahwa pernah belajar tentang kitab itu di pesantren sebelumnya, atau sudah hafal kitab itu, atau sudah menguasai kitab itu, atau bahkan sudah bisa menyusun kitab, silakan pindah ke kelas yang lain, yang dirasa menurut kita belum pernah mempelajari kajian-kajian kitab di kelas tertentu. Itulah hebatnya pesantren Al-Ihsan. Jadi tidak membatasi para santrinya, terlalu stay di satu kelas. Kalau di sana sudah dipelajari seluruh materi pembelajaran di kelas tersebut, tetap bisa pindah ke kelas yang lain. Itu. Kemudian juga kebahagiaan saya yang tiada tara bahwa ATT semua selain menyandang predikat sebagai santri juga sebagai mahasiswa. Nama yang hampir sama dengan sesuatu yang dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Maha Kuasa, Maha melihat, Maha mengatur, Maha memiliki, TTA semua adalah mahasiswa. Jadi sama-sama maha gitu ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi AATT semua sehingga menjadi pribadi yang memiliki lompatan besar dalam segala aspek, dalam intelektualitas, emosionalitas, spiritualitasnya. Malam ini kita akan berbicara, akan berdiskusi. Saya dikasih tugas oleh Pak Presiden, oleh para panitia, untuk berbagi tentang santri, kemudian agama dan peradaban. Mungkin saya share screen. Sudah kelihatan screen-nya Pak Presiden? Belum? Belum, Pak. Oke. Udah nampak? Udah ya? Belum, Pak, belum. Belum, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Sudah ada. Belum atau sudah? Belum atau sudah? Sudah, Pak. Pak, Sudah. Oke, baik. Ya. Ini masih lemot komputernya. Oke. ATT nanti saya akan bagikan di kolom chat ya untuk materi ini.
Jadi tidak usah dicatat, didengarkan saja, didengarkan, dilihat. Kalau sudah malas melihatnya, ya sambil tidur juga nggak apa-apa, boleh. Ya, bebas lah, nggak usah terlalu kaku ya. Paling panitia yang akan menegur itu saja. Baik-baiklah dengan panitia supaya dikasih sertifikat selesai ta'aruf. Karena sertifikat itu bermanfaat untuk masa depan, karir, organisasi, AATT semua ke depan. Kalau mau jadi pengurus OSPAI, mau jadi presiden, menggantikan Pak Abdul Aziz, harus punya sertifikat ta'aruf. Itu adalah SIM untuk menjadi pengurus. Sebentar. Kok belum bergerak ya? Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teteh santri semua, sambil menunggu laptop saya loading, ini sudah tua laptopnya, jadi agak lambat. Oke, baik. Pak Presiden, kelihatan screen-nya? Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan. Tema yang diberikan kepada saya oleh panitia itu temanya sangat berat sekali, tentang peran santri bagi agama dan peradaban. Sebenarnya materi-materi seperti ini bisa dicari lah di internet banyak ya, di di karya. Lucu. Halo, Pak. Halo? Maaf, kedengaran nggak ya? Halo? Halo, halo. Halo. Siap. Oh, ada kendala sedikit ya, mohon maaf teman-teman. Ada kendala teknis. Ya. Halo, halo. Halo. Mohon maaf ya teman-teman, ada kendala sedikit. Mungkin Bapak lagi terkendala sinyal. Mungkin jargon dulu ya.
Jargon dulu. Mangga bisa dibantu panitia? Baik, Kang Pak Pres. Yuk. Ini ya, Akang Teteh. Jargonnya kayak yang waktu technical meeting. Masih ingat kan? Masih teh. Masih teh. Nanti pas saya bilang Ta'aruf LPKS 2021 Lillah barokah. Seperti itu ya. Pertama saya dulu ya yang pimpin jargon, kemudian sama Bapak Presiden, oke? Oke. Ta'aruf LPKS 2021. Makasih. Allahu Akbar. Wah, kurang kompak nih. Pak Pres kayaknya harus sama Pak Presiden. Yo, siap. Siap, Pak Pres. Siap, Pak Pres. Bukan? Ayo. Ayo. Apa ininya teh? Bisa? Ininya? Ta'aruf LPKS 2021, Pak Pres. Ta'aruf LPKS 2020-2021. Nah, cukup semangat, Denisa. Iya, Pak Pres. Oh, semangat sekali kita ini. Oh, harus. Semangat terus sampai wisuda. Ih, mantep. Ya, harus dari awal semangatnya deh. Jadi yang pertama itu menentukan nasib akhir. Kalau semangatnya pertama, insya Allah sampai akhir pun semangat itu sukses. Udah bergabung mungkin, Bocuk? Belum. Mungkin belum ya, Pak Pres. Belum ya? Iya. Kalau gitu mending kita ya dulu, Pak Pres. Kang Teteh semuanya belum hafal liriknya. Boleh sambil dilihat ya. Baik, Teh. Oke. Sok dinyalain ya mikrofonnya. Siap. Ya, Teh. Oke. Semuanya. 1, 2, 3.
ma'rufan Allahul kafirul al-kafir wa Cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak sudah join kembali. Bang apa? Panggilan biasa di Lajeng. Boleh dilanjut, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Biar Pak. Mohon maaf. Kita buat kesempatan dulu ya. PTT dan AA tutup dulu mikrofonnya. Nanti giliran saya tutup. PTT dan AA boleh. Supaya tidak noise, tidak terjadi kegaduhan. Baik. Tema yang diberikan pada saya itu tentang santri, agama, dan peradaban. Sekali lagi saya sampaikan, sebagaimana tadi sampaikan di awal, sebelum saya terlempar dari room ini, bahwa materi seperti ini sangat berat sebenarnya kalau untuk diceritakan hanya dalam waktu sebentar. Pertama karena banyak perspektif tentang tema yang akan kita bicarakan pada malam ini. Juga tema ini banyak diperbincangkan di dalam ruang-ruang ilmiah, baik di dunia maya maupun di ruang-ruang kampus. Mari kita pertama mensyukuri bahwa kita sebagai santri di Indonesia sudah diposisikan dengan sangat baik oleh pemerintah meskipun belum maksimal. Yang pertama, melalui keputusan Presiden RI nomor 22 tahun 2015, sudah ditetapkan bahwa setiap tanggal 22 Oktober itu, bahkan di Jawa Barat, Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, mencanangkan setiap tanggal 22 setiap bulan itu para pegawai di lingkungan Pemprov Jawa Barat itu diharuskan untuk menggunakan pakaian santri. Jadi ke kantor tuh pakai sarungan, ada yang pakai pakaian koko dan lain sebagainya. Pokoknya yang mencerminkan identitas-identitas formal atau identitas-identitas yang biasa digunakan oleh para santri. Ini meskipun baru sekedar keputusan presiden ataupun baru pembudayaan identitas-identitas simbolik dari para santri, ini tentunya kebahagiaan bagi kita karena negara ternyata menghargai seluruh peran yang sudah diberikan oleh para santri terhadap tegaknya bangsa dan negara kita ini. Nah, bahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu berbicara tentang pesantren. Sebagaimana kita memahami bahwa pesantren adalah home base, tempat di mana santri menempat diri, mencari ilmu, memperkaya wawasan, menajamkan analisis tentang keilmuan-keilmuan Islam, dan lain sebagainya. Bahkan di dalamnya belajar berorganisasi. Sebagaimana hari ini kita melewati masa-masa ta'aruf, misalkan masa latihan kepemimpinan, LPKS, latihan pengembangan kepemimpinan santri dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari kesyukuran kita semua. Di Jawa Barat, secara khusus, itu ada namanya Perda Pesantren. Jadi secara lokal Jawa Barat kita punya regulasi, punya aturan yang berkaitan dengan peraturan daerah yang berbicara tentang pesantren. Nah ini harus kita syukuri. Baik KATT semua, selama Republik ini berdiri, selama berapa tahun kita ya merdeka itu? Dari 45 sampai sekarang 2001 berarti 76 tahun ya. 76 tahun baru di masa kepemimpinan Pak Jokowi ini ada penetapan hari santri. Dengan segala lebih kurangnya ini paling tidak kita sudah dihargai, dihormati dan diakui bahwa Republik ini berdiri tidak lepas dari peran para santri. Tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai hari santri itu berkaitan dengan resolusi jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang saat itu beliau diminta fatwanya oleh Presiden Soekarno berkaitan dengan bagaimana status hukum kita melawan penjajah. Beliau menyerukan bahwa
Melawan penjajah itu hukumnya wajib fardu ain. Maka meletuslah pemberontakan perlawanan seluruh rakyat Indonesia di beberapa tempat. Bahkan salah satu aktor yang dipanggil secara langsung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah kiai yang berasal dari Cirebon, dari Jawa Barat itu sendiri, provinsi di mana Al-Ihsan itu berada. Baik, sahabat semua. Selanjutnya mari kita berbicara tentang tema kita. Apa ini maksud dengan santri? Apa ini maksud dengan agama dan peradaban? Terlebih dahulu kita akan berbicara tentang peran. Kalau nanti teman-teman belajar di psikologi, di sosiologi tentang psikologi atau psikologi, bahkan di dalam bidang kajian ilmu komunikasi, ada yang disebut dengan teori peran atau role teori. Itu banyak sekali teori tentang peran. Tapi mari kita artikan peran itu apa sih? Jadi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran itu arti yang pertama adalah pemain sandiwara. Jadi seluruh para pemain yang terlibat di dalam satu helaran sandiwara itu disebut dengan peran-peran. Ada perannya sebagai peran antagonis, ada peran protagonis dan lain sebagainya. Ada menjadi orang yang baik, ada orang yang jelek dan lain sebagainya. Itu peran-peran yang melekat kepada para pemain dalam sebuah helaran sandiwara. Kemudian yang kedua, makna peran di dalam KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah tukang lawak pada permainan makyung. Ya artinya kalau ada mahyong itu permainan yang biasa digunakan atau dimainkan oleh orang-orang Cina biasanya. Tapi di sela-sela permainan sudah jenuh, sudah capek, sudah panas, lalu muncullah seseorang yang melakukan stand up komedi, kira-kira lah seperti kita ngebodor, melawak di depan para pemain dan para penonton permainan mahyong tersebut. Itu juga peran. Kemudian yang ketiga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan peran itu adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Saya kira makna inilah yang dimaksud oleh panitia dalam konteks tema yang sedang kita bicarakan ini. Yakni perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang seorang. Peranan apa? Biasanya kan kalau kita bikin tema itu peranan santri dalam melanjutkan kepemimpinan Rasulullah. Peranan itu adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain, baik dalam film, sandiwara, dan lain sebagainya, atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Jadi tindakan yang dilakukan oleh seorang santri dalam konteks beragama, dalam konteks membangun peradaban, yaitulah peranan santri. Sedangkan tingkah yang diharapkan dari diri seorang santri itu sendiri itu disebut dengan peran. Oke. Baik, kita lanjutkan. Itu peran. Ada peran, ada santri, ada agama, ada peradaban. Kita artikan kata per kata dulu supaya kita bisa sedikit memahami tentang tema yang dibicarakan ini. Apa yang dimaksud dengan santri? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, santri itu adalah orang yang mendalami agama Islam. Kemudian juga orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Orang yang soleh. Dengarkan nih. Santri itu melekat dengan satu, pendalaman agama Islam. Dua, dia sungguh-sungguh dalam beribadah. Ketiga, dia adalah pribadi yang soleh. Ini santri. Kalau kita misalkan berpersepsi bahwa santri itu adalah manusia-manusia buangan karena nakal di sekolah dimasukkan ke pesantren, sesungguhnya itu mengingkari makna dasar pengertian santri itu sendiri. Karena santri adalah orang yang tekun mendalami ajaran Islam, dia adalah yang memiliki karakter beribadah dengan sungguh-sungguh, dan di saat yang sama dia adalah pribadi yang soleh. AATT yang bergabung di pesantren Al-Ihsan ini adalah orang-orang yang soleh-solehah insya Allah. Kenapa? Karena nanti akan terus mendalami kajian-kajian agama Islam dalam berbagai perspektif, dalam berbagai matra kajian, juga akan kelihatan dalam kesungguhan beribadah selama berada di pesantren. Di dalam Undang-Undang Nomor 18, bagaimana tadi saya sampaikan, santri itu adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di pesantren. Gitu.
pesantren. Dia menempuh pendidikan di pesantren. Kalau belajar fikih dimulai dari kitab yang paling sederhana, misalkan Fiqhul Wadi, naik ke Safinatun Najah, naik ke Fathul Qorib, naik ke Fathul Mu'in, terus sampai level fikih tertinggi misalkan, termasuk fikih Muqarron, 4 madhab, 5 madhab, dan seterusnya, itu ditempuh dalam bidang fikih. Dalam bidang akidah misalkan, dalam bidang teologi, dalam bidang tauhid, dari mulai apa? Sampai Tijanul Daruri misalkan ya. Siapa lagi? Kifayatul Awam. Terus dan seterusnya. Di level-level sampai level tertinggi belajar ilmu tauhid dipelajari di pesantren. Dalam ilmu akhlak, ilmu tasawuf, dari mulai yang misalkan apa ya, Maroki Ubudiyah, Bidayatul Hidayah, maaf. Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, terus naik paling tidak Sulamut Taufik, naik lagi kemana? Ke Kifayatul Atqiya, naik lagi kemana? Ihya Ulumuddin, dan seterusnya. Itu ditempuh. Sesungguhnya adalah dari kata pesantren, seperti apa namanya, pedesaan gitu ya. Kata dasarnya kan desa. Pesantren itu kata dasarnya adalah santri, jadi pesantren karena lafal pelafalannya dia menjadi pesantren. Nah, ini pengertian santri. Pengertian yang lain tentang santri itu konon katanya santri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sastri. Artinya melek huruf atau bisa baca. Jadi seorang santri adalah orang yang sangat literer, bisa mengakses seluruh sumber asli Indonesia atau bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Di Alisan nanti, di pesantren Alisan, sahabat-sahabat semua TTA santri baru ini akan diperkenalkan dengan sumber-sumber rujuk ke Arab sebagaimana umumnya di pesantren yang lain, atau yang bersumber dengan bahasa Inggris. Ada tafsir Ibnu Katsir menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada mata pelajaran bahasa Inggris secara langsung. Kemudian ada diskusi berbahasa Inggris. Ada momen-momen yang lain yang menggunakan bahasa Inggris. Bahkan di bawah keorganisasian OSPA itu ada satu organisasi yang concern, organisasi peminatan dan bakat santri yang concern dalam bidang bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oke. Selanjutnya, dalam bahasa Sanskerta juga dikenal dengan istilah sastri. Ya, sastri tadi tanpa H, ini pakai SHS3. Ya, sastri. Artinya orang Hindu yang mempelajari kitab suci agama Hindu. Ini para pakar mengatakan kenapa dilekatkan dengan agama Hindu, karena sistem pesantren itu memiliki kesebangunan dengan sistem pendidikan yang ada dalam agama Hindu. Maka orang-orang yang belajar di dalam lembaga pendidikan yang ada dalam agama Hindu untuk mengkaji kitab sucinya itu disebut dengan sastri. Maka konon menurut para pakar sebagian mengatakan bahwa santri itu berasal dari kata sastri, artinya orang Hindu yang mempelajari kitab suci agama Hindu. Lalu kenapa dilekatkan kepada para santri yang tinggal di pesantren? Karena tadi santri itu adalah orang yang memperdalam ilmu agama. Jadi ada kesebangunan, ada kemiripan bahwa sama-sama mempelajari apa yang ada dalam sumber keberagamaannya, yaitu kitab sucinya masing-masing. Ada juga yang mengatakan santri itu berasal dari kata cantri. Cantri ya. Kalau orang Jawa itu jangan dibaca K-nya. Cantri. Nunik itu tidak dibaca K-nya. Nunik gitu ya. Maksum gitu. Cantri itu artinya apa? Murid yang selalu mengikuti gurunya. Nah, jadi santri itu adalah orang yang selalu manut, turut patuh kepada gurunya. Ini menurut sebagian pendapat. Ada juga yang iseng-iseng, santri itu berasal dari kata san and tree. Ya, betul nggak begitu? Santri. Bukan berarti hurufnya satu ya. 3 matahari. Begitu ya? Ya, kalau salah sedikit. 3 matahari itu adalah 3 pokok rukun agama. Ada iman, ada Islam, dan ihsan. Begitu. 3 matahari besar dalam agama kita. Tapi ada juga yang memaknai santri itu artinya adalah menjaga 3 hal.
Menjaga apa? Menjaga ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan menjaga pola hubungan baik dengan pemimpin, dengan pemerintah. Jadi seorang santri, dia adalah memiliki hubungan vertikal yang sangat kuat dengan Allah dan Rasulullah. Dengan Allah, Rasulullah sebagai role modelnya, sebagai idolanya, sebagai prototipe kebanggaan dirinya sebagai seorang santri. Kemudian di saat yang sama, dia membangun hubungan horizontal dengan pemerintah secara harmoni. Ya. Jadi kalau misalkan hari ini ada santri yang banyak menghujat pemerintah, kemudian dengan tidak proporsional ya, kita boleh mengkritik asal proporsional. Kemudian memicu pemberontakan kepada pemerintah, berarti hilang makna kesantrian pada dirinya. Kemudian ada yang mengatakan santri itu terdiri dari huruf sin, nun, ta, dan ro. Sinnya adalah salikun ila rabbih. Santri itu adalah orang yang sedang berjalan, sedang berupaya untuk selalu dekat dengan Tuhannya. Nunnya adalah naibun anil masyayikh. Mereka adalah calon pengganti guru-gurunya. Para syekh, para kiai, para ajengan, para ulama, para ustadz, para muallim. Nah itu adalah pribadi santri. Dia harus siap menggantikan. Kapan saja dibutuhkan, ketika gurunya mangkat, gurunya wafat, ketika dia pulang ke masyarakat, tokoh masyarakat yang sebelumnya sudah tidak ada, maka santri menggantikan posisi itu. Naibun anil masyayikh. Naibul masyayikh. Kemudian taknya, sin, nun, taknya adalah tarikun anil ma'asyi. Seorang santri adalah dia yang selalu meninggalkan kemaksiatan. Jadi hati-hati nih, maksiat yang paling sering dilakukan oleh santri itu adalah bobogohan. Bobogohan itu apa ya? Pacaran. Hindari ya, dalam satu bendera, lalu dikibarkan setinggi-tingginya sampai Sidratul Muntaha, itu benderanya, tuliskan di bendera itu, saya tidak akan pacaran sampai saya lulus menjadi sarjana. Wah, keren kalau begitu ya. Kalau ada orang yang mepet-mepet, itu yang menyatakan perasaan dan sebagainya, sampaikan kepada dia. Jika Kakanda benar-benar cinta kepada saya, mari titipkan perasaan itu kepada Allah. Dan mari kita minta perasaan itu nanti pada saatnya kita sudah menyelesaikan strata pendidikan kita. Datanglah ke orang tua, mintalah kepada orang tua, lalu titipkan perasaan itu kepada Allah, biar Allah yang menjaganya. Jika kita berdua berjodoh, tentu akan Allah pertemukan pada saat yang tepat. Keren kalau begitu. Terus tangguh jadi santri itu, jangan mudah tergoda. Dikasih martabak saja langsung jadian. Cemen amat kalau begitu ya. Dikasih cilok aja ya, seblak ceker sudah kalah. Jangan, harus tangguh jadi santri. Oke, apalagi rohnya adalah raqibun ilal akhirah. Dia selalu orientasinya adalah akhirat. Ke kampus kuliah untuk kemuliaan akhirat. Di pesantren ngaji untuk kemuliaan akhirat. Membantu kiai membersihkan halaman pesantren, membersihkan rumah kiai untuk orientasi akhirat. Semua yang dilakukannya karena kerinduannya kepada kampung halaman yang sebenarnya, yakni kampung akhirat. Bukan hanya sekedar untuk tujuan di dunia. Baik, next. Teruskan ya. Itu makna santri. Jadi kita berbicara tentang agama. Tadi santrinya sudah selesai. Apa itu agama? Peran sudah, santri sudah, agama itu apa? Mafhumuddini fil lugati, pemahaman agama, pengertian agama secara bahasa apa? Makhudun minal fi'li dana. Itu adalah, jadi din kalau dalam bahasa Arab itu diambil dari kata dana. Mana yang kini dan memeluk. Itu kalau kita lihat di kamus itu mananya hag. Hag itu apa ya? Memeluk. Memiliki. Jadi agama secara bahasa itu apa? Meyakini dan memeluk sesuatu. Aku yakin bahwa di depan ada juri, ada uka-uka, ada hantu. Nah itu agama secara bahasa. Jadi apa? Cek sound? Halo? Kedengaran Pak Presiden? Masih kedengaran?
Ya, Nah, secara bahasa itu baik. Secara bahasa, agama itu adalah ibaratun anit ta'atil kamilati. Sebuah perumpamaan, sebuah istilah yang menunjukkan ketaatan yang paripurna. Wal inqiyadu bifikrin. Dan kepatuhan dengan pemikiran. Au madhabin muayyanin, atau dengan madhab tertentu, ya, dengan ordo tertentu. Wasairu pirikabihi wa ala hudahu, ya, dan berjalan pirikabihi di atas pijakan agama itu sendiri, wa ala hudahu, dan di atas petunjuk agama itu sendiri. Jadi secara bahasa, kepatuhan, kemudian ketundukan dari aspek pikiran, dari aspek perbuatan, nah itu adalah agama. Jadi kalau misalkan, punten ya, siapa nih? Misalkan Ilma, Ilma siapa namanya ini? Serta. Okay. Ilma Amalia, ya. Kemudian Najma Ashifa, kemudian Dina Fitriani, Datia Salsabila, Susi Siti apa itu? Yani Apriani dan seterusnya. Lalu dia tunduk kepada Asep Abdurrahman, ya. Asep Abdurrahman, ku Asep teh kita janjian yuk depan UIN, nurut aja begitu ya. Kita jalan-jalan yuk ke Jatinangor Town Square misalkan, nurut aja. Oh, berarti Asep bagi orang-orang yang saya sebutkan satu persatu itu adalah agamanya. Kenapa? Karena dia tunduk kepada Asep. Oh, karena ditakdir oleh Asep dia mau saja. Nah, bentuk ketundukan kepada sesuatu itu adalah agama. HP di tangan kita, ya, yang mengendalikan diri kita, bangun tidur buka HP, mau tidur buka HP, bahkan HP-nya menjadi bantalnya saking dekatnya dengan handphonenya, maka handphone itu menjadi agama bagi orang yang kecanduan terhadap handphone itu sendiri. Ini secara bahasa, ya. Amma mafhumuhu istilahan. Adapun pemahaman agama, pengertian agama secara istilahi, secara terminologi, adalah bahwa ibaratun an majmu'atin minal mabadi wal qiyami allati ya'tanikuha mujtama'un minal mujtami'ati i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Artinya apa? Satu istilah, ya, yang merupakan akumulasi kumpulan mabadi, prinsip-prinsip, wal qiyami, values, nilai-nilai, allati yang ya'tanikuha, yang dianut siapa? Mujtama'un, satu kelompok masyarakat. Minal mujtami'ati, dari berbagai masyarakat-masyarakat. I'tiqadan baik keyakinannya, wa qawlan baik ucapannya, wa amalan maupun perbuatan-perbuatannya. Jadi sistem nilai, sistem prinsip-prinsip yang dianut oleh satu kelompok masyarakat, baik aspek keyakinan, aspek ucapan, maupun aspek perbuatan. Itu definisi agama secara istilah. Nah, agama yang kita maksud dalam kajian kita malam ini adalah agama yang saya sebut sebagai institusionalis, religion and value system. Apa? Agama yang terinstitusionalkan, yang terlembagakan, dan sistem nilai yang kita sebut adalah agama Islam. Jadi peran santri bagi agama dan peradaban artinya peran santri bagi Islam dan peradaban. Itu supaya kita tidak terlalu banyak berbicara tentang hal-hal teknis atau hal-hal teoritis berkaitan dengan agama. Pak Presiden, mohon izin saya sampai jam berapa ini? Kalau di jadwal itu sampai jam 8.40 Pak, namun tadi ada ngaret ininya. Bisa ditambah. Ya Pak. Oh, oke. Nanti kalau sudah habis waktunya diingatkan saja ya. Diingatkan saja. Baik. Ya Pak. Ya. Lanjutkan. Nah, agama itu punya pilar. Ada santri, agama itu punya pilar. Pilarnya 3. Dalam hadis Umar, itu disebut dengan hadis Umar, ya, atau hadis Jibril. Dalam kajian ilmu hadis itu biasanya disebut hadis Umar atau hadis Jibril.
Rasulullah menyatakan bahwa ada 3 pilar agama kita. Pilar Islam itu ada 3. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Jadi sejak hari ini, sejak ada materi ini, sejak ta'aruf ini, kalau ada orang yang meninggal, didoakannya jangan cuma 2. Semoga diterima iman dan Islamnya. Tapi tambah 1 lagi. Semoga diterima iman, Islam, dan ihsannya. Karena rukun agama, pilar agama itu ada 3. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ya, ada 3. Perhatikan, sahabat semua. Ini Islam, tiangnya ada 3. Iman, Islam, dan ihsan. Iman ini berbicara tentang akidah. Ya, tentang akidah kita. Ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu suludin, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu teologi, apa saja namanya silakan. Kemudian perbedaan-perbedaan di dalamnya, di dalam berkaitan dengan keimanan, keyakinan itu disebut dengan firqah-firqah. Ada firqah naziyah, ada firqah naziyah itu firqah ahlus sunnah wal jamaah. Ada mu'tazilah, ada apa lagi? Ada syiah, ada apa lagi? Ada murji'ah, ada apa lagi? Ada khawarij, dan lain sebagainya. Nah itu adalah sistem keyakinan yang ada di dalam Islam. Mana yang benar? Yakini yang kita pegang hari ini sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Orang Syiah mengatakan saya yang benar, enggak, silakan, hormati pilihannya. Orang Mu'tazilah mengatakan aku yang paling benar, biarkan. Hormati keyakinannya. Yang penting kita istiqomah dengan pilihan keyakinan kita semua sebagai pilihan ahlus sunnah wal jamaah. Jika ada santri baru di sini yang Syiah, mohon maaf, silakan dengan keyakinan Syiah, enggak masalah. Tidak usah menghardik. Keyakinan itu silakan diperjuangkan dan hormati perbedaan-perbedaan yang kita saksikan sekeliling kita. Yang kedua, rukun Islam itu adalah Islam itu sendiri. Ini berbicara tentang syariah, ilmu yang membicarakannya ilmu fikih, perbedaan di dalamnya adalah perbedaan disebut dengan madhab-madhab. Hari ini kita mengenal ada banyak madhab. Paling terkenal sampai hari ini atau yang masih ada di dunia sampai hari ini hanya 5 madhab saja. Yang lain-lainnya sudah hampir punah, bahkan punah. Ya. Ada madhab yang paling tua itu madhab Hanafi, kemudian madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Kemudian yang berkembang di lingkungan kaum Syiah ada madhab Za'fari, yaitu menginduk kepada sistem fikih yang digagas dan dilaksanakan oleh Syekh Ja'far As-Sadiq di dalam tradisi Syiah. Satu lagi adalah pilarnya adalah ihsan. Kajiannya tentang akhlak. Ilmu yang mempelajarinya ilmu tasawuf, dan perbedaan-perbedaan di dalamnya adalah ilmu thariqah, disebut dengan thariqah. Ada thariqah Taziliyah, ada thariqah Anfasiyah, ada thariqah Akmaliyah, ada thariqah Rifaiyah, ada thariqah Sanusiyah, ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Naqsabandiyah, ada yang digabungkan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Nahdlatul Ulama mencatatkan ada 44 thariqah mu'tabarah yang diamalkan oleh para penduduk Indonesia. Banyak sekali. Ada Naqsabandiyah macam-macam, ada Naqsabandiyah Haqqani, ada Naqsabandiyah Khalidiyah, dan lain sebagainya. Itu adalah perbedaan-perbedaan di dalam kajian ilmu tasawuf. Baik. Selanjutnya adalah kemana ini ya? Di sini. Sekarang kita tadi sudah, peran sudah, santri sudah, agama sudah. Kemudian sekarang berbicara tentang peradaban. Peradaban itu, kata Arnold Toynbee, adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi. Artinya puncak kebudayaan sampai puncak tertinggi itulah yang disebut dengan peradaban. Di peradaban itu ada budaya-budaya. Akumulasi kebudayaan tertinggi itu disebut dengan peradaban. Nah, yang lain memaknai yang dimaksud dengan peradaban itu adalah seluruh hasil budidaya manusia mencakup seluruh aspek kehidupan, baik fisik maupun non fisik. Fisik berupa bangunan, jalan, gedung, fasilitas, dan lain sebagainya. Misalkan hari ini di Indonesia Pak Jokowi membuat jalan tol di mana-mana, ya, bendungan di mana-mana. Nah itu salah satu unsur-unsur dari peradaban. Tapi di saat yang sama juga apa? Nilai, tatanan, norma, dan
lain sebagainya yang dipegang teguh oleh sebuah bangsa. Itu yang disebut dengan adab. Kita lanjutkan. Wujudnya apa peradaban itu? Kata Profesor Kunchara-Ningrat, wujud peradaban itu pertama adalah moral. Nilai dengan kesusilaan dan masyarakat. Ini sumbernya bisa dari agama, bisa dari budaya masing-masing. Itulah kenapa di dalam Al-Quran itu untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf itu adalah mastahsanahus syar'u. Ya, apa syariat oleh agama itu adalah al-ma'ruf. Jadi itu kan hanya memerintahkan untuk melaksanakan sistem nilai dalam agama, termasuk memerintahkan untuk memegang teguh untuk melaksanakan sistem nilai yang sumbernya dari adat kebiasaan, selain bertentangan dengan syariat. Kalau dianggap baik maka adat itu harus kita kampanyekan, harus kita dakwahkan, harus kita dorong untuk dipegang teguh dan dilaksanakan oleh masyarakat. Al-ma'ruf. Ya. Yang kedua adalah norma. Apa aturan, ukuran, pedoman yang menentukan benar, salah, dan baik dan buruknya sesuatu. Norma yang berlaku. Kemudian apa lagi? Etika. Etika itu tentang kesopanan. Ya, bagaimana derajat usianya, kemudian kepada orang yang lebih tinggi usianya daripada kita, kepada orang yang lebih rendah usianya daripada kita, bagaimana etika kepada guru, kepada dosen, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu wujud peradaban. Dan yang keempat adalah estetika, tentang keindahan. Jadi, salah satu produk peradaban itu adalah salah satu yang berkaitan dengan keindahan, seperti lukisan, kemudian mural. Dalam sejarah kita belajar tentang lukisan-lukisan yang dibuat oleh orang-orang di zaman purba, di dinding-dinding gua misalkan ya, di dinding-dinding tebing dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari sebuah peradaban. Baik. Selanjutnya, nah ini yang akan kita, yang sebenarnya akan kita diskusikan. Apa sebenarnya peran santri bagi agama dan peradaban? Silakan diisi sendiri oleh sahabat-sahabat oleh TTA semuanya ya. Silakan bebas apa saja. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Jadi boleh apa saja isinya. Yang pertama, jadilah aktor, jangan jadi penonton. Untuk kepentingan agama dan peradaban, mari kita mengambil peran. Ya, dalam agama, jadilah menjadi agamawan yang baik, ilmuwan agama yang hebat. Pelajari agama, jangan sekedar ikut-ikutan, tapi kita paham dari mana sumber yang kita lakukan itu sumbernya dari mana. Sampai di sana. Kalau kita tidak mau bersana, ikut orang yang kita pilih dan dia bertanggung jawab untuk seluruh kepentingan-kepentingan kenapa kita mengikuti orang tersebut. Tapi kalau kita mau jadi ilmuwan, ya, mau menjadi orang yang mengkaji agama, kajilah secara paripurna. Jangan hanya mengandalkan tendensi-tendensi sektoral. Ya, oh karena saya orang NU, lalu saya militansinya NU aja, nggak pernah menghargai misalkan orang Muhammadiyah, orang Persis dan sebagainya. Atau sebaliknya, orang Persis, wah pokoknya orang NU mah tukang bid'ah dan sebagainya. Jangan begitu. Kaji secara mendalam. Sehingga apa? Sehingga kalau kita keluar dari pesantren, keluar dari UIN itu, kita memiliki kebijakan dalam bersikap, tajam dalam berpikir, cermat dalam menganalisa dan sebagainya. Demikian juga untuk peradaban. Karena peradaban itu adalah puncak dari sebuah kebudayaan, maka jadilah pribadi yang beradab. Yang kedua, menjadi pribadi yang beradab. Tidak mungkin peradaban itu mewujud kalau tanpa dibangun dari pribadi-pribadi yang beradab. Ya, misalkan siapa? Ada Sylvia yang beradab, ada Vicky Wardana yang beradab, Sylvie Nur Azmi yang beradab, Delia Gustiani yang beradab. Akumulasi orang-orang yang beradab inilah yang akan mewujudkan sebuah peradaban besar. Syarifah yang beradab, Hilya Khairunisa yang beradab, Sofa Sofia Haula yang beradab, Rio Adrianto yang beradab. Kalau semua beradab, jadilah akumulasi sebuah komunitas yang beradab. Siapa lagi? Tingkatkan akselerasi diri kita. Head, hand, and heart. Head artinya cerdas dia. Handnya apa? Terampil dia. Dekat hatinya dengan Allah. Yang
teman-teman yang ikut ta'aruf di sini, sebanyak berapa orang ini? Saya lihat ada 205 orang yang ada di room ini, ya. Coba dibangun jaringan sejak hari ini. Nanti sekian tahun yang akan datang, kita menjadi bupati, misalkan, ya. Risma menjadi wali kota, Rio Adrianto menjadi presiden. Ingat jejaring-jejaring yang pernah terhubung ketika masa ta'aruf ini. Saling memberdayakan, saling menguatkan, saling ngajejekeun dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak nikmat sendirian, tapi kita nikmat bareng-bareng, sukses bareng-bareng semua. Kemudian yang kelima, kuasai teknologi. Hari ini, orang yang menguasai dunia adalah orang yang menguasai teknologi informasi. Kalau kita ketinggalan di sini, hanya kitab yang kita urusi, kita akan ketinggalan oleh orang lain. Konversi sekarang pembelajaran kita kepada teknologi informasi. Hari ini kita belajar, kemudian divideokan, videonya kita langitkan, kita upload, kita sebarkan ke seluruh jejaring-jejaring yang ada di dunia maya. Sehingga kemanfaatan bukan hanya didasarkan oleh kita, tapi disebarkan kepada yang lain. Punya akun-akun media sosial, ayo berbicara tentang agama, tentang peradaban di sana masing-masing. TikTokan jangan hanya sekedar joget-joget semata, tetapi sampaikan pesan-pesan keagamaan di dalamnya. YouTuber jangan hanya sekedar nyari monetisasinya, nyari keuntungan rupiahnya, tapi di sana ada aktivitas-aktivitas peran kita dalam agama dan peradaban. Teteh dan bisa tajamkan dalam diskusi. Jikapun tidak, mudah-mudahan ini menjadi pemantik untuk semakin banyak kita kaji tentang peran kita sebagai santri untuk agama dan peradaban di masa-masa yang akan datang. Meskipun waktunya lebih barangkali, mohon maaf, saya serahkan kembali kepada Pak Presiden sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah memaparkan apa yang harus dipaparkan. Ya teman-teman, cukup menggugah ya. Mungkin barangkali ada dari teman-teman peserta ta'aruf, ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya beri untuk 3 peserta, dibatasi, silakan. Dibuka ininya apa? Audionya. Silakan. Assalamualaikum, saya Kak. Siapa? Susi. Susi. Ya, Susi. Silakan, Teh Susi, enggak? Assalamualaikum, Pak. Susi Siti Rosbaini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Susi Siti Rosbaini dari kelompok 18, Ali Atantawi. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara menyaring konten-konten agama yang kita lihat dari sosial media saat ini yang belum tentu benar kebenarannya. Begitu, Pak. Mohon penjelasannya. Iya. Sudah Teh Susi? Udah ya. Ya, mungkin tampung dulu, Pak. Enggak. Ya. Penanya kedua, silakan Teh. Saya, Pak. Siapa namanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widaningsih dari kelompok 19. Izin bertanya, tadi tuh ada apa sih peran santri bagi agama dan peradaban? Dan poin keempat tuh ada kuatkan jaringan, maksudnya tuh peran santri dalam menguatkan jaringan tuh seperti apa? Minta penjelasannya, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, silakan penanya ketiga dari Putra bertanya, mungkin. Kak. Ya, silakan. Mangga. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari kelompok 13. Izin bertanya, kan dari dari definisi peran tadi ya, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh pemeran gitu. Berarti kalau misalnya di sini pemerannya adalah santri, nah bagaimana supaya yang diinginkan sama masyarakat itu tidak bertolak belakang gitu dengan
sesuai ajaran kita. Maksudnya pastikah beda ya antara zaman sekarang sama zaman dahulu gitu. Nah, bagaimana gitu maksudnya supaya peran kita itu sesuai apa yang diinginkan sama masyarakat tapi tidak keluar sama jalurnya gitu. Maksudnya masih tetap dalam hal kebaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung dijawab ya Pak. Untuk penanya yang pertama dari Teh Susi, bagaimana cara agar supaya konten-konten agama itu supaya kita bisa disaring dengan baik, mungkin seperti itu ya maksudnya. Silakan. Go. Tidak ada Ridwan, ya. Teh Siti tadi bertanya tentang bagaimana cara kita menyaring konten-konten agama yang Iya Pak. Ganti suaranya. Baik. Halo, cek sound Pak Presiden. Iya Pak, kedengaran Pak. Siap. Kan di dalam ajaran Islam itu berkaitan dengan itu tentang prinsip tabayyun. Ya, idja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang fasik membawa berita, maka kan kebenarannya terlebih dahulu. Nah, berkaitan dengan gegar budaya dan keberlimpahan informasi di era disrupsi seperti sekarang, ya, kita kan segala informasi tinggal tulis aja di search engine kan keluar semua. Mau nanya apa sekarang di internet pasti ada informasi bisa kita dapatkan. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa informasi tentang keagamaan dari media sosial itu benar-benar bisa kita pegang teguh? Prinsipnya begini, Teh Siti. Pertama, harus kita pastikan bahwa berita informasi tentang apapun dari media sosial, pastikan kebenarannya. Yang kedua, apakah kebenaran informasi yang sudah kita dapatkan kepastiannya dari media sosial, dari internet itu akan kita sebarkan atau tidak? Nah, ketika kita mau menyebarkan ulang atau mengambil itu sebagai rujukan kita, pastikan ketika ini kita sebarkan kepada orang lain dalam bentuk aslinya, misalkan video YouTube, berbicara, misalkan yang bicara siapa ya yang terkenal di YouTube, misalkan Ustadz Abdul Somad. Kita sudah verifikasi itu benar secara keilmuan, kitabnya jelas, sudah kita samakan dengan sumbernya, tidak ada perbedaan. Tapi untuk menyebarkannya, pikirkan oleh kita, karena tidak setiap kebaikan yang sudah kita dapatkan, validitas sudah kita dapatkan, ketika disebarkan kepada orang lain, itu bisa jadi tidak baik. Karena mengapa? Karena berkaitan dengan kapasitas orang yang menerima berita dari kita, menerima konten dari kita, menerima share dari kita, menerima postingan dari kita. Itu harus dipikirkan. Meskipun benar kajiannya, rujukannya benar dan sebagainya, ketika mau disebarkan kepada orang lain, tahan dulu. Usahakan, kira-kira ini kalau disebarkan akan menimbulkan gejolak nggak bagi orang lain. Sekarang ada di jari kita semuanya. Di HP kita seluruh informasi ada, video bisa kita akses, YouTube bisa kita cari, dan lain sebagainya. Sumber informasi bisa kita bagikan dan sebagainya. Nah, prinsip untuk membagikan itu bukan hanya cukup berhenti bahwa informasi itu benar, kajian itu benar, video itu benar, dan sebagainya, tapi pikirkan efek yang akan terjadi kalau itu kita sebarkan. Kalau disebarkan kepada orang yang sama-sama derajat pemahamannya dengan kita, bisa paham konteks yang kita bagikan dan sebagainya, monggo bagikan. Tapi kalau disebarkan secara acak kepada orang yang kita tidak bisa menebak kemampuan literasi mereka tentang informasi, tentang konten agama yang dibicarakan dalam video misalkan, atau dalam artikel yang kita bagikan, hati-hati jangan dulu disebarkan. Bukan berarti kita menahan dan kita tidak membagikan kebaikan. Bukan. Tapi tidak. Ya, pastikan benar.
Kalau untuk disebarkan, pastikan yang akan menerima share dari kita itu bisa membagikan informasi, video, audio, dan sebagainya itu harus dijelaskan konteksnya apa. Sehingga orang lain tidak akan menjadi salah memahami informasi dari diri kita. Tiba-tiba kirim video tentang kajian peran santri, agama, dan peradaban kepada temannya, misalkan. Padahal itu konteksnya untuk kebutuhan para santri baru yang sedang ikut ta'aruf di Al-Ihsan. Begitu. Ya. Orang lain pasti tidak akan mengatakan kalau misalkan berbagi sesama peserta ta'aruf, ya, yang semua ikut terlibat di dalam aktivitas ta'aruf itu sendiri, tentu akan saling memahami. Tapi kalau disebarkan kepada orang lain, itu bisa jadi lain penilaiannya. Kenapa? Karena tidak tahu konteks video itu untuk apa. Maka kasih narasi sedikit kalau membagikan itu. Saya mendapatkan video ini, mohon konfirmasi dari teman-teman apakah ini benar atau tidak. Itu. Kan dikasih narasi. Jangan kirim aja begitu. Orang yang tidak mengerti kan, apa maksudnya ini? Ini mau menyerang saya? Bisa jadi begitu. Ya. Kenapa? Karena ada keterputusan informasi. Apa maksud kita menyebarkan video, menyebarkan konten, menyebarkan artikel yang kita bagi kepada teman-teman kita. Itu Teh Siti ya. Jadi informasi yang banyak di media sosial itu pastikan kebenarannya. Sudah pasti kebenarannya, untuk tujuan apa? Selanjutnya itu kita pegang, itu kita miliki, itu kita simpan, itu kita dokumenkan. Kalau untuk dibagikan, tadi cek dulu kepada siapa yang akan dibagikan. Jika disampaikan, apakah akan menimbulkan kericuhan, kegaduhan, atau justru akan menambah pengetahuan orang yang kita bagikan, yang mendapatkan share dari kita. Itu. Kemudian Teh Wida ya. Teh Wida teh apa Presiden? Pertanyaan lupa lagi Teh. Teh Wida tuh bagaimana gitu cara memposisikan kita sebagai santri di masyarakat itu Pak ya? Bukan, itu Kang Ridwan. Teh Wida, pertanyaan tadi apa? Nggak dicatat Presiden waktu itu. Izin bertanya kembali. Teh Wida, diulang Teh. Benar Teh Wida. Iya, Pak. Coba Teh Wida, apa tadi? Terkait Nah, slide itu kan apa peran santri bagi agama dan peradabannya. Terus di poin 4 tuh ada jaringan ya Teh ya. Jaringan ya. Kayaknya harus menguatkan jaringan dari bentuk apa gitu Pak. Terima kasih. Bukan jaringan internet saja ya Teh ya, bukan. Yang dimaksud kuatkan jaringan tuh begini. Sekarang Wida jadi santri di Al-Ihsan nih, ya. Siti Kholisoh juga jadi santri di Al-Ihsan. Kemudian siapa lagi? Nurib Al-Munaf. Ada yang seasrama, bahkan sekamar, atau mungkin lemarinya berdempetan dengan lemari kita. Coba kenali lebih dekat. Dia passionnya apa, dia hobinya apa, kemudian kecenderungannya apa. Nanti ketika kita sudah tersebar kemana-mana, Wida ada di UK, di Inggris, menjadi Perdana Menteri di sana, misalkan ya. Kemudian Siti Kholisoh di Papua, menjadi gubernur di Papua di sana, atau jadi istri gubernur di Papua, karena misalkan menikah dengan calon gubernur di sana, menjadi ibu gubernur. Atau misalkan siapa tadi? Nurib menjadi presiden. Tolong jaringan yang pernah kita miliki ini jangan dilupakan. Ya, jangan dilupakan. Bayangkan kalau santri baru sekarang jumlahnya 250 orang, jaringan ini kuat, kemudian pulang ke masyarakat, Wida punya jemaah 1000 orang. Siti Kholisoh punya jemaah 100.000 orang. Nurib punya santri 5.000 orang. Nah, ketika misalkan punten, Nurib nyalon jadi presiden Indonesia, Presiden Republik Indonesia, tinggal kontak aja Wida. Wid, aku mau nyalon presiden nih, jemaah kamu bisa didorong nggak untuk sama-sama mensukseskan cita-cita saya? Oke, saya nanti akan arahkan jemaah saya, karena semuanya kumaha saya, nanti pilih kamu. Nah, kata Siti Kholisoh, oh tidak, suami saya juga nyalon presiden, mari kita bersaing secara sehat. Itu yang saya maksud dengan jaringan. Kalau misalkan hari ini punten, Wida itu jurusan apa kuliahnya Neng Wida? Tolong dibuka dulunya. Kalau kuliah Pak, jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Oke, ilmu Al-Quran dan tafsir misalkan ya. Nanti misalkan menjadi, Wida itu menjadi salah satu tim dari Lajnah Pentasfih Al-Quran.
Ya, di Kementerian Agama di pusat. Tukang mentashih Al-Quran. Apakah ada penyimpangan atau tidak Al-Quran itu? Nah, kemudian Wida pun membutuhkan tim. Aduh, saya ini butuh tim IT siapa ya? Oh, saya ingat, ada teman dulu ketika pesantren di Alisan itu namanya Laili Wafikoh. Dia dari Fakultas Saintek, jurusan Teknologi Informasi. Ditelepon, Laili, kamu sekarang di mana? Aduh, aku ini masih di Bandung. Kenapa? Suamiku rektor nih, misalkan rektor UIN, ya. Kamu bisa bantu nggak? Aduh, saya butuh tenaga nih di bidang IT. Saya sebenarnya nggak bisa karena saya harus mendampingi suami di UIN. Tapi ini anak-anak binaan saya keren-keren nih urusan IT-nya, dikirim ke Jakarta. Itu namanya memanfaatkan jaringan. Betul nggak? Ya. Yang paling sederhana bukti karena rezeki, namanya juga Fitri Sri rezeki ya, pasti rezekinya juga seperti Dewi Sri banyak gitu ya. Ke Fitri Tepit, aduh saya harus bayaran SPP. Tenang, kamu butuh berapa miliar, saya transfer sekarang. Begitu. Itu karena kita punya jaringan. Jadi artinya di jaringan itu ada kemanfaatan yang bisa kita ambil. Itu ya yang rezeki ya. Halo Fitri Sri rezeki. Lagi konsentrasi ya. Jadi bisa berbagi. Itu contoh sederhana. Begitu. Yang sederhana lagi, nanti kalau di Alisan itu ada namanya Ibu Balong. Ibu Balong itu tempat kita beli nasi. Wida nggak bisa berangkat ke sana, tapi ada neneng teman sekamarnya. Neng, titip ya beli nasi kemana? Ke Ibu Balong. Oh iya, mau apa? Itunya, lauknya. Itulah pindang tongkol aja. Oke, kamu jangan pikirin deh. Hari ini aku ulang tahun, aku traktir seasrama. Wih, kan gitu. Karena jaringan itu. Ya, Neng ya. Nah, gitu, Neneng. Nah, sudah saya bilang. Misalkan, kata Wida, Silvi tolong aku nih. Tidak bisa ke kampus karena sakit kakiku asam urat. Nitip ya makalah ini dikumpulkan di dosen. Nah, itu karena jaringan. Karena jaringan. Jadi hal-hal yang sederhana itu. Dalam konteks yang lebih luas, tuh pemberdayaan diri kita, pemberdayaan ekonomi kita, pemberdayaan politik kita, pemberdayaan pendidikan kita. Mungkin nanti ada yang jadi Menteri Agama, kita mau S3, ada fasilitas beasiswa, kita telepon. Aduh, aku mau kuliah nih ke Amerika. Ini ada beasiswa untuk doktoral di Amerika. Ayo ikutan. Bisa dibantu. Itu jaringan. Begitu. So, kalau kita tidak punya jaringan masuk, susah tuh. Mau ke dosen, ngantri, hese ta. Tapi ada satu mahasiswa yang dekat dengan dosen. Kalau ngantri begitu lama, bro, ini ikut saya aja. Nanti kita bisa ketemu ke rumahnya. Pak, ini teman saya Wida, mau menghadap ke Bapak untuk menyerahkan tugas. Oh, boleh, silakan. Tapi kalau pakai prosedur, pokoknya kita harus ketemu di ruang fakultas. Susah. Tapi karena kita punya jaringan, kita bisa manfaatkan. Itu yang Wida ya. Mudah-mudahan paham. Jadi kalau hari ini Wida misalkan tinggal di asrama Putri misalkan ya, punya teman sekamar ada 20 orang, yang 2 orangnya jangan bilang. Kalau perlu kita tahu dia itu kesukaannya apa. Ini sukanya terasi yang digoreng, ini sukanya terasi yang dibakar, ini sukanya terasi yang tidak dimakan. Kita membaca jaringan. Yang terakhir, Kang Ridwan, ini keren pertanyaannya. Bagaimana cara kita memenuhi keinginan masyarakat? Ya, jadi ada tuntutan dari masyarakat kepada kita, sementara kita harus menyesuaikan keinginan itu dengan dengan patron agama, patron pengetahuan agama yang kita miliki. Nah, di dalam ilmu dakwah itu, Kang Ridwan, ada disebut dengan pemetaan objek dakwah itu. Kebutuhan masyarakat itu apa sebenarnya? Jangan makan malah diceramah, tidak. Jangan diceramahi. Orang lapar, sabar ya Pak. Bukan urusan sabar. Ini saya sudah bersabar, udah 1 minggu nggak makan, saya sabar. Tapi kebutuhan saya adalah makan. Yang butuhnya makan, kasih makan. Yang butuhnya minum, kasih minum. Yang butuhnya baju karena kedinginan, kasih baju. Jangan kasih ceramah. Begitu. Itu namanya pemetaan objek dakwah kita. Nanti misalkan pulang ke masyarakat, lakukan pemetaan. Oh, di saya masyarakatnya petani. Di masyarakat petani jangan ngomong istilah-istilah ilmiah.
Ibu semua kita harus melakukan akselerasi diri untuk meningkatkan intensifikasi pertanian. Aduh, Neng, ngomong apa? Siksa, si Ibu mah nggak ngerti. Ngobrol dengan bahasa masyarakat. Ibu, hayu orang kasawah, orang ngaramet gitu ya misalkan. Tahu ngaramet ya teman-teman? Ayo kita nyabit padi dengan bahasa yang dekat. Itulah kenapa dakwah itu kalau kita menyampaikan ke masyarakat itu satu biqadri uqulihim dengan kadar intelektualitasnya. Lihat, masyarakat ini rata-rata apa lulusan SD, berarti gunakan bahasa yang bisa dipahami oleh lulusan SD. Biqadri uqulihim dengan kadar intelektualitasnya. Yang kedua, biqadri butunihim dengan ukuran kebutuhan perutnya. Oh, di sini inginnya adalah makan, bukan ceramah. Berarti kita cari jejaring karena kita tadi punya jaringan yang beda ya. Ini masyarakat ini kelaparan. Ada nih saudara saya jadi direktur Bulog, kita telepon. Bisa bantu saya nggak? Ini masyarakat saya kelaparan. Di mana? Oh, Wida orang mana Wida? Wida orang mana Wida? Orang Garut, Pak. Orang Garut. Oh, Garut mana? Pamengpek, Ciklet. Siap. Butuh berapa ton? Ini di sini ada 1.000 masyarakat kelaparan, belum makan selama 1 tahun, tapi masih hidup. Oh, luar biasa. Ya, dikirim oleh siapa? Oleh temannya yang jadi direktur Bulog. Masyarakat itu dakwah, bukan hanya ceramah. Orang kelaparan diceramahi, wah anarki itu pasti pencurian di mana-mana. Kenapa? Karena sedang lapar, begitu. Itu biqadri butunihim. Selanjutnya apa lagi? Biqadri siasatihim, sesuai dengan kecenderungan politiknya. Ya, kalau Wida di Garut Selatan tinggalnya, itu rata-rata masyarakat ke sana afiliasi politiknya ke Partai Persatuan Pembangunan. Maka dengan politik mereka. Lambang PPP itu Ka'bah, ngobrol dengan lambangnya mereka. Ayo Ibu, pilihan politik kita adalah P3, Partai Persatuan Pembangunan. Lambangnya adalah Ka'bah. Ini mendorong kepada kita untuk semakin dekat dengan Rabb hadzal bait, pemilik Baitullah yang menjadi simbol partai yang kita pilih. Dari sana kita masuk. Kenapa? Karena tendensi politiknya ke sana. Terus. Nah, baru kita geser. Dalam teori pendidikan itu ada yang disebut dengan quantum learning. Quantum learning itu caranya kita masuk ke dunia mereka, ya. Jadi misalkan nanti Kang Ridwan masuk dulu ke cara berpikir masyarakat. Lalu secara pelan-pelan ditarik ke cara berpikir kita. Tapi harus dipastikan jangan sampai Kang Ridwan jadi kebawa oleh masyarakat. Kita ingin melakukan pemberdayaan masyarakat, perubahan di masyarakat, lalu masuk ke alam pikiran masyarakat, tidak balik lagi ke bawah sama masyarakat. Aduh itu mah cilaka kalau begitu. Kita masuk ke alam berpikir mereka, ke alam perasaan mereka, ke alam kebiasaan mereka, lalu secara pelan-pelan kita tarik sedikit. Di masyarakat kita hese diajak ke masjid untuk berjamaah, tapi senang olahraga. Oh, hadirkan fasilitas olahraga dekat masjid. Ada lapang tenis meja, ada lapang futsal. Nah, silakan sehingga semangat mereka melakukan olahraga. Nanti piraku kalau masa iya kalau sudah dekat dengan masjid, adzan berkumandang, mereka tidak dengar. Bapak-bapak, nanti kita lanjutkan futsalnya selesai sholat. Sholat dulu, sholat. Beres sholat, ini istri saya sudah menyiapkan liwet nih, kata Kang Ridwan ya. Ayo makan dulu, makan. Wah, senang, ayo dahar teh cenah. Makan, dikasih olahraga. Akhirnya dia ajak anak istrinya. Itu. Jadi kita ajak olahraga, tapi olahraganya yang dikemas dengan semangat dakwah kita, semangat namanya peran kita dalam memajukan agama dan peradaban. Digeser sedikit-sedikit kepada maksud dan tujuan kita. Oke, Kang Ridwan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini kayaknya sudah ngantuk-ngantuk banget. Ini Laili sudah lep-lep itu matanya, Neng Laili. Laili Wafikoh. Baik Pak, terima kasih. Siti Kholiso, Bang. Ayo, Bang. Kang Ridwan tuh jurusan apa, Kang Ridwan? Jurusan pendidikan kimia, Pak. Wah, itu mata pelajaran yang paling saya benci ketika SMA itu. Ada dikotil, monokotil, aduh, kimia. Apa itu ada yang dietil, apa propena yang kayak begitu tuh Kang Ridwan.
Pusing saya gitu-gituan, ya Allah. Ya, nggak apa-apa lah. Nanti Kang Ridwan jadi seorang kimiawan. Enggak? Lanjut Pak Presiden. Masih ada ruang untuk lagi atau selesai? Sudah cukup ya pertanyaan. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin berkenan untuk menyampaikan pernyataan akhir, closing statement. Silakan Bapak. Oke. Baik, sahabat-sahabat semua, santri baru, mahasiswa baru, semangat baru, peradaban itu akan terwujud dimulai dari pribadi-pribadi yang beradab. Satu. Yang kedua, jadilah kita menjadi penentu kemajuan agama dan peradaban. Bukan hanya sebagai pengekor, jadilah pelopor. Yang ketiga, semoga kesuksesan selalu dilimpahkan Allah kepada dan teteh semua, kepada sahabat-sahabat semua, sehingga menjadi mahasiswa yang berprestasi, menjadi santri yang berprestasi. Prestasi tidak ditentukan oleh IPK, tidak ditentukan oleh prestasi, ditujukan dengan seberapa besar kita bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nanti pulang ke masyarakat, Kang Ridwan, masyarakat tidak akan nanya jurusan apa yang Kang Ridwan ambil. Tapi kehadiran Kang Ridwan di tengah-tengah masyarakat, itulah yang akan membuat Kang Ridwan dihargai oleh masyarakat. Nanti masyarakat tidak akan tanya, tidak akan mau tahu bahwa jurusan kita adalah fisika. Tetapi ketika ada kematian, seseorang di kampung kita, kita terlibat di dalamnya. Itulah yang hormati masyarakat. Masyarakat tidak akan bertanya bahwa kita berasal dari Fakultas Psikologi. Tetapi masyarakat inginnya ada yang meninggal, kita bisa memimpin tahlil, kita bisa memandu untuk pemakaman jenazah, kita bisa menggantikan khotib yang tidak datang, kita bisa mengisi majelis taklim yang kosong ustadznya tidak datang. Itu yang dekat-dekat dengan masyarakat. Sekali lagi, kesuksesan kita adalah kebermudahan Allah mengkaruniai kepada semua dan teteh sekalian. Saya mendoakan mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu di Alisan secara tatap muka setelah kita melewati masa pandemi yang kesehatan. Mudah-mudahan kesuksesan Allah limpahkan kepada kita semua. Terima kasih Pak Presiden. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Nama-nama yang saya sebut tadi karena yang muncul di screen itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan sertifikat atau cenderamata kepada materi pada panitia, dipersilahkan untuk share screen. Ya. Kita beri aplaus dan tepuk tangan dulu untuk pemateri kita malam ini secara virtual. Kemudian kepada peserta diperkenankan untuk foto dulu bersama. Bapak. Terima kasih sertifikatnya ya, Pak Presiden. Ya, itu bisa ditukar ke bank nggak jadi uang? Ayo kita foto dulu yuk. Bangga, siap. Bangga teteh, akang-akang anu nuju. Kang Ari Riyadin, ayo difoto dulu. Bangga dibuka itu video. Teh Yayam dibuka videonya. Oke. Apa lagi nih? Kang Rio. Senyum Kang Rio, senyum. Izin ya, saya foto per screen ya. Mohon izin. Screen pertama, ayo kasih wajah terbaik ya. Jangan ditunjukin kalau kita tidak punya uang. Kan kita banyak uang dari bidik misi. Santai aja. Ayo.
Pak, siap. Oke, lihat wajahnya dekatin ke kamera. 1, 2, 3. Oke, izin saya save dulu. Oke, sebentar ya, sabar sebentar. Saya save dulu. Oke, di save dulu namanya Ta'aruf. Oke, Ta'aruf 1. Oke, bagus. Wah, ini bagus sekali kelihatan wajah. Yang kedua, izin ya. Fitri, Albantani, Nurib, Datia, Laili, Siti Kholisa, dan Nenek, Ina, Nida, Rio, kemudian siapa lagi nih? Hendra, izin agak mendekat ke kamera semua. Kasih wajah terbaik. Jangan tunjukkan kita susah. Karena kita banyak uang dari bidik misi. 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya. Saya save dulu. Ta'aruf 2. Oke. Sebentar. Ta'aruf 2. Good. Sekarang kita share screen 3 ini ada 8 screen nih. Oke, Yaya, Ainun, Zahra, Ali Tantowi, ini Ali Tantowi, mana nama kelompok, Santi Daruroh, Hana, Zainuddin, Al-Malibari, Teh MC di screen 3 nih. Ayo, mendekat ke kamera semuanya. Ayo, Kang Aceh, aduh, pecinya sama dengan saya tuh. Ayo. Oke, 1. Tahan dulu, senyum. Imam, senyum. 1, 2, klik. Oke, tahan sebentar ya. Saya save dulu. Ta'aruf 3. Oke. Ta'aruf 3. Ini ada 5 screen deh. Sabar ya, biar panitia sabar menunggu. PTMC nggak apa-apa ya, nunggu sebentar ya. Khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan. Siap, screen 4. Salman, Syafiq, Ana, Melisa, Pak Mendik, Pak Alwan Villa. Siap ya, ini ada di screen 4. Ayo kasih senyum terbaik, dekat ke kamera semua. Oke, senyum. 1, 2, 3. Jangan gaya senyum anak TikTok atau biasa aja. Aduh. Oke, sebentar ya. Save dulu. Ta'aruf 4. Save. Oke. Alah. Mantap sekali. Sekarang screen 5. Izin. Kang Dikru, Teh Desi, Teh Sucitra, Wildan, Jalalul Mu'ti, dan lain sebagainya. Ayo, buka itunya. Rahmatun Nadia. Siapa lagi? Rio, Irna. Buka ayo. 1, 2. Lihat, buka screen-nya. 1, 2. Ini banyak tutupnya. 1, 2, 3. Tahan sebentar ya. Oke. Sedikit lagi, 3 lagi. Mohon maaf, sabar sebentar. Oke, Irahadi atau ada melan panitianya. Ayo, dibuka. Siapa nih? Lespi, Iwan Setiawan, Siti Elni, Mainar, Yusuf. Wah, ini ditutup semua nih. Ya. Oke, nggak apa-apa lah. Seadanya aja. Lihat. 1, 2, 3, krek. Sorry. Oke. Ta'aruf. Dua lagi. Ayo. Sudah pada keluar nih. Foto langsung lah, truk. Tinggal 170-an lagi dari 200. Pada Ta'aruf 7. Save. Terakhir.
Udah, tinggal 7 screen lagi dah. Keburu keluar semua. Oke, thank you semua. Kang Asep, Abdul Rahman, Kang Fikri, Nuhun, Sadayana. Saya live ya. Dahulu ya. Sukses untuk semuanya. Berkah. Dan terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada nama-nama yang saya sebut dan tidak berkenan disebutkan. Mohon maaf. Karena yang kelihatan di screen-nya hanya itu. Terima semuanya. Selamat berkah. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, itulah pemaparan dari Bapak Kiai Haji Ucup. Masih semangat, teman-teman? Masih. Masih. Alhamdulillah. Ya, masih semangat. Itu intinya dari pemaparan tadi, bersyukurlah menjadi santri gitu ya. Karena santri itu tadi kan disampaikan oleh Bapak, sinnya itu apa? Ada yang masih ingat? Salikun ila rabbihi. Ila rabbihi. Ibul Masyayikh. Anil. Naibun Anil, ulama, pengganti dari para ulama. Kemudian A-nya. Ma'asi. Kemudian ro-nya apa? Raghibun ila akhir. Ya, mantap. Satu iya-nya. Enggak ada ya? Enggak ada, Kang. Yakinullah. Yakin kepada Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf. Apabila ada kesalahan, bagusnya dari Allah, buruknya atas dasar kesalahan saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Baik, terima kasih kepada Kang Abdul Aziz selaku moderator yang telah memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Untuk selanjutnya yaitu pemberian sertifikat kepada moderator yang akan di-share screen oleh Teteh Bubdok. Ya. Sertifikat kepada Kang Muhammad Abdul Aziz. Bisa tepuk tangan secara online ya. Terima kasih Teh. Iya, sama-sama Kang. Terima kasih Teteh Pubdok. Baik, untuk selanjutnya di sini saya mendapatkan data dari Teteh Mentor, data nilai tertinggi atau 3 besar di tiap kelompoknya pada minggu ini. Penasaran? Jadi tiap kelompok itu tiap minggunya ada ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Jadi ini tuh apa ya? Apresiasi gitu ya. Di sini saya akan sebutkan, tapi mohon maaf tidak semuanya mentor menyetorkan kepada saya, jadi cuman sebagian mungkin ya. Baik, untuk kelompok 1 belum. Kelompok 2 yang pertama Kang Ahmad Zainal, kemudian Kang Andika Pratama. Wih, namanya
Kayak nama artis. Ada orangnya di sini. Kang Ahmad Zainal, Kang Andika. Ada. Insya Allah. Selamat ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kelompok 3 ada Kang Asep Abdurrahman, Teh Cici Suciati, sama Kang Asep Saifullah. Biar meningkat waktu ya, saya sebutkan aja ya. Kelompok 4, Teh Dewi Lugina, Teh Dewi Alfa, dan Teh Desi Meilani. Kemudian kelompok 5, ada Teh Neng Siti Aisyah, kemudian Teh Dita Khairunisa. Ini tuh semuanya nilainya tertinggi. Ada yang 100 sama 99 lah. 99, 98. Kemudian kelompok 6, lanjut ya. Ada Teh Eis Nurjana, ada Teh Fauziah Habibilan, sama Kang Hilman Taufik. Kemudian dari kelompok 7, ada Teh Hana Divia, ada Kang Imam Deifat Yatna, susah ya namanya. Kemudian ada Teh Hanifah El Khairiyah. Kelompok 8 ada Teh Ilma Amalia, ada Kang Jalul Mu'ti, dan ada Kang Iwan Setiawan. Kemudian kelompok 9 ada Teh Latifatu Syifaul Qalbi, Masya Allah namanya. Kemudian Ala Nur Wafa, dan ada Kang Muhammad Fakhrul Maulana. Kelompok 9 ada Teh Mela Amalia, kemudian ada Teh Mentari, dan ada Kang Muhammad Faisal. Kemudian kelompok 11 ada Teh Neneng Resma, ada Kang Nurif Al-Munawwir, sama Kang Sadam Mutawin. Kelompok 12 belum ada. Kelompok 13 ada Teh Rina Rahma Fauziah, ada Kang Ridwan, dan Kang Rio Andrianto. Kemudian kelompok 14 belum ada. Kemudian kelompok 15 ada Teh Salma Nabila, kemudian Kang Sandy Fatmawati. Kelompok 16 ada Teh Sylvia Adimiharta, ada Kang Syaiful Mubarok, dan Teh Sylvia Nur Azmi. Kelompok 17 ada Teh Siti Utami Mutmainnah, ada Teh Siti Suwaidah, dan Kang Tizar Satria. Kelompok 18 Kang Vicky Wardana dan Teh Syarifah. Kelompok 19 ada Teh Widaningsi, Teh Widiawati, dan Teh Uswatun Hasanah. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 12 yaitu Teh Yuni Siti Salamah, Teh Yuyun Yuniarti, dan Teh Wulan Nurazkia. Itulah nama orang-orang yang nilainya tertinggi di tiap kelompoknya. Bisa tepuk tangan ya semuanya. Pokoknya yang barusan disebutin, tetap pertahankan nilainya. Jangan sampai turun. Soalnya nanti di terakhir bakal ada reward bagi Akang Teteh yang nilainya tetap gitu. Baik, untuk selanjutnya untuk acara selanjutnya yaitu terakhir ya, penutupan mungkin. Sebelum kita tutup acara ini, diingatkan kembali setelah selesai Zoom ini, Akang Teteh langsung buka grup WA-nya ya. Soalnya bakal ada
pemberitahuan penting lagi dari tiap-tiap mentornya. Kemudian untuk Akang Teteh ya teman-temannya yang tidak bisa mengikuti Zoom pada malam ini, nanti Akang Teteh mentornya bakal meng-share link YouTube-nya karena Zoom ini telah di-record ya. Jadi nanti ada di YouTube, bisa dilihat kembali gitu. Oke. Berhubung waktunya sudah larut ya, mungkin Akang Teteh juga sudah pada ngantuk. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Akang Teteh yang telah mengikuti Zoom pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih ya, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.